Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami datang lagi bersama sidang jemaat Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia. Kini saatnya kami akan memuji, menyanyi, menari-nari dan melompat-lompat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu untuk mengagungkan nama-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini, kami semua yang mengambil pelayanan dalam musik sebagai musisi, leader sebagai pemimpin pujian. Tuhan memberkati singkat, bahkan seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati semuanya dengan kasih karunia, anugerah, kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin.
Jesus Christ. I love you Lord. I love Jesus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kembali kami untuk dijamu, untuk diisi, untuk diberikan makanan dan minuman, yaitu firman Allah. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup merubah hidup ini. Yang jahat menjadi baik, yang baik bertambah baik, yang miskin menjadi kaya, yang kaya bertambah kaya oleh rahmat, kasih karunia dan anugerah serta pertolongannya. Sebab itu Tuhan, saatnya kami akan melihat kebenaran ini dengan hati kami, dengan mata yang tertuju kepada firman, mata yang tertuju pada Allah itu sendiri. Tuhan, berikan kekuatan kami oleh Roh-Mu dan kemampuan kami untuk menelaah, melihat, memahami kebenaran ini, sehingga berarti bagi kami, dan kami sambut kebenaran-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Salam. Saudara yang kekasih, mari kita melihat kembali firman Tuhan pada hari Minggu ini. Minggu ini ibadahnya malam karena ada acara di pagi hari, jadi kita alihkan di malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan terus membawa kita untuk melihat apa yang baik, apa yang layak dipuji, apa yang layak dipuji, yaitu firman dan kebenaran. Haleluya. Ya, saat ini judulnya masih pertanyaan terus ya. Saya suka pertanyaan, karena dengan pertanyaan ini maka akan keluar jawaban-jawaban. Mungkin berbeda-beda, penafsirannya berbeda-beda jawabannya, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu kebenaran firman. Amin. Bukan melenceng dari firman, tetapi kebenaran firman Allah. Baik, apa judulnya ya kira-kira ini yang cocok malam hari ini? Apakah semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini adalah pertanyaan. Apakah semua orang Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini satu pertanyaan. Jawabannya tidak boleh mengira-ira dan mengada-ada, tetapi jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa kamu belum temuan Roh Kudus ya. Saya juga belum terima Roh Kudus. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan juga kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada orang Kristen atau seorang pendeta atau hamba Tuhan juga mengatakan, apakah kamu sudah dipenuhi Roh Kudus? Sejak kapan? Kapan itu dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat. Ya, apakah semua orang Kristen dipenuhi Roh Kudus? Itu apa? Di sini korelasinya. Apa yang menjadi satu bukti urgensinya? Mari kita lihat. Yang pertama, janji Tuhan mengirim Roh Kudus. Amin. Ada tidak janji Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus? Ini kira-kira janji Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Amin. Semua orang apa semua orang Kristen? Amin. Atau hanya beberapa orang? Amin. Jawabannya apa? Amin. Semua orang Kristen. Ada yang mengatakan semua orang Kristen. Amin. Kita lihat di sini ya, yang terdapat di dalam Yohanes Injil. Amin. Amin terus. Dibuka Alkitabnya. Yohanes atau Injil Yohanes pasal 16 ayat 16.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini siapa? Yang mengatakan ini untuk siapa kepada siapa? Jangan bikin emosi. Yaitu roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran itu apa? Roh kebenaran itu apa? Oh, amin. Roh Kudus. Jadi roh kebenaran itu adalah roh Allah. Dunia tidak dapat dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi Allah mengirimkan, Yesus pernah mengatakan, aku akan mengirimkan roh penolong bagimu, yaitu kebenaran atau roh kebenaran. Dan dunia tidak menerima dan tidak melihat itu. Tetapi kamu akan menerima, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Orang percaya, yaitu orang Kristen. Jadi yang dimaksud kamu yaitu semua orang Kristen. Amin. Jadi kalau judulnya tadi, apakah semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini penting. Ya, ini mungkin ada yang mengartikan kepenuhan Roh Kudus itu ya harus ngoceh-ngoceh, ngamin-ngamin, nangis-nangis, atau keluar bahasa lidah itu bagian-bagian karunia-karunia. Tetapi semua orang Kristen dinyatakan bahwa menerima Roh Kudus. Artinya kepenuhan, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, itu amin yang benar. Lalu di sini kita lihat Yohanes pasal 7. Amin. Yaitu hadiah bagi orang Kristen. Yohanes pasal 7. Yesus berbicara tentang air sumber hidup, ya, yang penting. Amin. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus, baiklah datang kepada Yesus untuk minum. Apa itu artinya? Nanti saya jelaskan. Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Jadi Roh Kudus itu adalah air yang harus diminum. Itu diberikan oleh Tuhan. Hadiah. Jadi hadiah Roh Kudus itu hadiah. Hadiah artinya diberikan cuma-cuma. Bukan karena kita di sini menang lomba, bukan karena kita menang karate, bukan karena kita menang tinju dapat hadiah. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah yang dari Tuhan ini. Ya, amin, memang hal ini pasti amin. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Jadi Roh Kudus itu adalah air yang hidup dan menghidupkan. Amin. Jadi ketika kita sebelum menerima Roh Kudus itu mati kondisinya, keadaannya.
Karena itu engkau mati dalam dosamu. Oleh sebab itu di sini dihidupkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Diberikan minum air kehidupan, yaitu air Roh Kudus. Itu adalah air kehidupan. Jadi di dalam kita di sini dialiri dengan air ini yang tidak pernah mati, dan air itu terus mengalir, tidak akan pernah berhenti mengalir. Makanya ada yang mengatakan punya persepsi bahwa katanya Roh Kudus meninggalkan kita. Ada Roh Kudus meninggalkan ketika kita berbuat dosa. Di mana ayatnya? Di mana ayat? Amin. Oh, amin. Ya, tidak ada ayatnya di situ kalau Roh Kudus meninggalkan kita. Kalau Roh Allah meninggalkan Saul pada saat itu betul. Karena konsepnya lain. Zamannya Saul, zamannya Daud dengan zamannya Nabi Yesus Kristus. Amin. Atau Tuhan Yesus Kristus. Beda. Jadi sudah ada jawaban. Apakah semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudah jadi. Itu bagi semua orang Kristen itu. Bukan hanya satu orang, dua orang atau kelompok Kristen yang ini dan itu. Lego atau gile dan itu. Ya, atau apa yang dikatakan di situ? Aliran-aliran ini, aliran Kristen ini, aliran Kristen itu, aliran Kristen. Tidak. Tetapi semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kapan orang Kristen dipenuhi atau menerima Roh Kudus? Kapan? Wah, amin. Kapan orang Kristen dipenuhi atau menerima Roh Kudus di sini? Supaya percaya. Kita lihat Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, amin. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus dan yang dijanjikannya itu, yang dijanjikannya itu. Jadi apa? Kapan kita dipenuhi Roh Kudus? Ketika kita atau sejak kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Percaya itu tidak ada referensinya, tidak ada salahnya, ya, tidak ada calonnya. Jadi orang percaya itu bukan karena calon, bukan karena promosi, bukan karena dipaksa, bukan karena jabatan, bukan karena apa, bukan karena di sini diiming-imingi atau embel-embel, bukan karena istri, juga bukan karena suami, tetapi oleh karena kasih karunia anugerah yang dari Yesus. Kalau Yesus mau memanggil dan memilih dan menetapkan sesuai dengan rencananya itu dalam Kolose, dalam Efesus dan seterusnya dijelaskan. Baik, apa tadi? Kapan orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, soalnya ini saya pernah mau masuk ke sekolah kita, waktu itu ditanya, kapan kamu dipenuhi Roh Kudus? Bingung saya. Waktu itu masih belum begitu banyak untuk membaca Alkitab. Dan saya tanya kepada dosen itu kira-kira kapan saya dipenuhi Roh Kudus? Ya,
Jadi dosen mengatakan, ya sejak kamu percaya, betul itu, seperti itu. Ini ada ayatnya. Sejak saya percaya Yesus Kristus. Ya. Jadi kami sekolah kitab itu baru memahami bahwa dipenuhi Roh Kudus itu dalam Efesus pasal 1 dan ayat 13 dan 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan, matret, tidak bisa diambil lagi, tidak bisa hilang, tidak bisa diganggu gugat, karena sudah matret dan sudah jaminan. Kalau sudah dijamin, siapa yang boleh melarang? Saya harus masuk ke misalnya ke tempat wisata itu sudah ada yang jamin, itu yang punya wisata itu. Ya tidak ada yang melarang. Karena apa? Yang menjamin orang yang punya wisata. Atau kalau kita mau makan di restoran tanpa uang, tanpa bayar, saya sudah dijamin oleh Pak Gubernur, karena saya di sini, ya Pak Gubernur akan traktir saya. Ya, siapa yang larang? Karena sudah dijamin oleh Pak Gubernur. Itu pengertiannya. Roh Kudus adalah jaminan bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita tidak ada alasan keselamatan itu hilang. Kemudian di sini Roh Kudus hilang, Roh Allah meninggalkan kita, tidak ada alasan. Karena jaminan Roh Kudus dan materainya itu adalah Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Bagus kalau aminnya seperti itu. Lalu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Si A, si B, si C? Siapa itu? Semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 menjelaskan, semua dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga semua berani untuk memberitakan firman Allah, berani menginjil, berani menerima dan mengakui dan memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Amin. Ya, bagus. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kamu penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan anggur? Penuh dengan Roh Kudus. Ya, jangan mabuk anggur, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Dan kata-kata dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin.
Jadi orang yang kepenuhan itu rajin bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan, itu orang yang kepenuhan. Ya, itu tentunya orang Kristen. Amin. Orang yang percaya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apa orang yang kepenuhan Roh Kudus itu pandai, pintar, bisa, mau, suka mengucap syukur dan berterima kasih. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus itu sifatnya yang penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Allahnya. Nah, ini mungkin yang terakhir 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tahu tidak? Jadi kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara adalah bait Allah, saudara, dan Roh Allah tinggal di dalam saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu adalah kamu. Bait Roh Kudus adalah kamu. Bait aliran air yang hidup itu adalah kamu, saudara dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, sesuai dengan jawaban judul, apakah semua orang Kristen dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya adalah oke, yes, amin. Jadi semua orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah kebenaran. Tuhan memberkati. Pemain musik tampil ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Dia dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kau yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah dalam hidupku, dan ku hargai Yesus yang ku kasihi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Yesus berdiri dan mengangkat kedua tangan. Terimalah damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan dan kemampuan, bahkan kesembuhan. Terimalah kehormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Semua diberkati. Yang percaya kata amin.